Halo anak-anak, eh, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel, ya. Oke. Nah, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Sel juga mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Maka daripada itu, sel disebut unit kecil. Padahal ada yang lebih kecil daripada sel, yaitu atom. Tapi atom tidak mampu melakukan semua aktivitas kehidupan atau tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, kita mulai dari teori sel. Ada beberapa ilmuwan, ya. Bapak ambil beberapa saja di sini. Dari Jacob Sladen, dari Max Kluth, Rudolf Virchow, dan Walter Stone, ya. Di mana Jacob Sladen menyatakan sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup, ya. Artinya makhluk hidup itu terdiri dari sel. Sedangkan Max Kluth menyatakan sel merupakan kesatuan atau unit fungsional makhluk hidup, ya, atau sel dapat melakukan aktivitas seperti makhluk hidup. Rudolf Virchow berbeda, di mana teorinya omniselula ex cellulae, artinya semua sel berasal dari sel sebelumnya, ya. Sedangkan Walter Stone berbeda, dia menyatakan bahwa sel merupakan unit hereditas yang terjadi dalam inti sel atau nukleus. Ya, masih banyak kok daripada ilmuwan yang menyatakan teori sel, ya. Nanti kalian bisa baca di modulnya. Kita lanjutkan. Nah, jenis sel dibagi menjadi dua. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, di mana perbedaan keduanya ini? Perbedaannya yaitu kalau prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Ya, untuk prokariotik contohnya bakteri dan alga, eukariotik contohnya sel hewan, tumbuhan, jamur, ya. Jadi perbedaan mendasar yaitu ada tidaknya membran inti. Nah, kita lanjutkan ke struktur dan fungsi sel. Ya, yang pertama, 3 bagian utama sel. Jadi sel itu memiliki bagian utama apa saja? Membran sel, sitoplasma, inti sel. Ya, Bapak ulangi, membran sel, sitoplasma, inti sel. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama membran sel. Nah, perhatikan gambar membran sel di sini, di mana membran sel ini terdiri dari yang biru ini adalah fosfat atau kepala, ya. Nah, ini fosfat, atas dan bawah fosfat. Sedangkan yang kaki-kaki ini merupakan lipid. Nah, karena dua lapis disebut phospholipid bilayer atau lipid bilayer, ya. Nah, yang di atas, yang hijau ini glikolipid. Sedangkan yang langsung berikatan dengan biru besar ini glikoprotein. Nah, untuk protein sendiri ada dua jenis. Protein integral, protein perifer. Jika dia tembus ya dari fosfat ke fosfat, ini disebut protein integral. Sedangkan jika dia hanya muncul setengahnya saja seperti ini tanpa menembus, protein perifer. Nah, untuk fosfat sendiri atau kepala ini hidrofilik, artinya suka air, artinya mudah larut dalam air. Sedangkan yang ekor yang tersusun dari lemak atau lipid ini hidrofobik, arti tidak suka air atau sulit larut, ya. Nah, ini sekilas tentang membran sel. Kita lanjut sekarang. Nah, fungsi membran sel apa sih sebenarnya? 1. Melindungi bagian sel, ya, sebagai protektif dia. 2. Sebagai penyaring atau filter, ya. Jadi tidak semua zat bisa masuk maupun keluar daripada sel, ya. Sifat ini disebut selektif permeable. Ketiga, penghasil enzim, ya, terutama di protein perifer. Dan yang terakhir adalah
pengatur transport molekul ya di protein integral. Jadi di sini ada saluran nanti ya di protein integralnya. Yang kedua ada sitoplasma. Apa sih sitoplasma? Sitoplasma merupakan cairan pada sel yang terbungkus pada membran. Artinya di dalam sel itu terdapat cairan ya. Cairan inilah yang disebut dengan sitoplasma. Dan di dalam sitoplasma terdapat sitoskeleton atau rangka sel, organel, dan sitosol. Fungsinya, tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis melalui berbagai reaksi kimia. Memberi bentuk pada suatu sel karena di sini sudah ada sitoskeletonnya dan membantu pergerakan sel dari satu bagian ke bagian yang lain. Selain itu juga sitoplasma berfungsi untuk menjaga keseimbangan air dalam sel. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam sitoplasma, seperti tadi Bapak singgung, sitoplasma berisi organel-organel sel. Nah, di sini Bapak bagi dua. Ada yang memiliki membran, ada organel yang tidak memiliki membran. Yang memiliki membran antara lain mitokondria, vakuola, nukleus, kloroplas, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma. Sedangkan yang tidak bermembran antara lain ribosom, sitoskeleton, sentriol, dan dinding sel. Ya, kita bahas satu persatu, dimulai dari mitokondria, organel selnya. Ya, nah mitokondria di sini fungsinya sebagai tempat respirasi. Kenapa? Karena di sini akan terjadi proses perubahan energi atau pembentukan energi. Ya, di sini jelaskan mitokondria berperan dalam respirasi aerob. Ingat, kalau kita respirasi itu ada dua jenis, ada aerob, ada anaerob. Aerob menggunakan oksigen ya. Adapun bagian-bagiannya bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Untuk mitokondria. Lanjut. Fungsinya menghasilkan energi melalui proses respirasi aerob atau oksidatif dalam pembentukan ATP. ATP ini adalah energi ya, melalui proses siklus Krebs. Nanti kita jelaskan ya, apa sih itu siklus Krebs-nya. Yang kedua, mengatur aktivitas metabolisme dalam sel. Itu untuk mitokondria ya. Organel kedua, retikulum endoplasma. Nah, di sini ini yang disebut dengan bermembran ya. Jadi dia ada lipatan-lipatan seperti mitokondria tadi. Nah, untuk RE atau retikulum endoplasma biasa disebut dengan RE dibagi menjadi dua. Ada RE kasar, ada RE halus. Perbedaannya di mana? Kalau kasar dia ada ribosomnya, sedangkan halus tidak ada ribosom. Secara umum, fungsi RE yaitu sintesis lemak dan kolesterol, menambung protein yang akan dibawa ke badan Golgi, transportasi molekul, dan menetralkan racun ya, walaupun tidak 100% racun itu bisa dinetralkan. Yang ketiga, badan Golgi. Nah, badan Golgi berfungsi menerima protein yang disintesis oleh ribosom dan dari RE maupun dari ribosom yang lainnya ya, yang bebas ya. Badan Golgi tersusun atas sisterna atau kantung pipih berlapis, ini yang disebut dengan membran ya. Badan Golgi terdiri atas bagian cis, bagian penerima ya. Ini bagian cisnya. Ini sudah jelas digambar. Yang berhadapan dengan RE dan bagian yang berlawanan disebut trans. Nah, ini yang menjauhi RE ya. Ini cis, ini trans. Nah, adapun ya peran penting daripada badan Golgi, terutama dalam pembentukan enzim dan lisosom. Ingat, lisosom nanti kita jelaskan bahwa fungsinya adalah sebagai organ pencernaan dalam sel ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya yaitu satu, RE mentransport vesikal yang berisi protein dibawa ke badan Golgi. Nah, seperti ini. Ya, ini RE, dia membawa ya vesikal yang berisi protein ke badan Golgi. Nah, di dalam badan Golgi terjadi glikosilasi, yaitu protein direaksikan dengan gula membentuk glikoprotein yang akan dikirim ke luar sel. Nah, sudah tadi RE mengeluarkan vesikal, kemudian sini diolah, keluar dia. Nah, protein
protein tersebut nanti akan membentuk lisosom. Inilah ya, vesikel inilah yang sudah diolah oleh badan Golgi akan menjadi lisosom. Nah, lisosom inilah nantinya akan sebagai sistem pencernaan dalam sel. Oke. Nah, lisosom adalah salah satu organel yang mengandung enzim hidrolitik ya. Enzimnya enzim hidrolitik, fungsinya untuk mengontrol pencernaan intraseluler, artinya pencernaan di dalam sel ya. Fungsi lisosom seperti tadi Bapak bilang sebagai pencernaan intrasel. Nah, untuk pencernaan ya ada tiga ya, ada autofagi, menghancurkan struktur yang tidak dikenaki, misalkan organel yang sudah tidak berfungsi. Jadi dalam sel itu ada organel-organel yang rusak, ya ini disebut dengan autofagi ya. Jadi dia yang menghancurkan biar tidak mengganggu sistem metabolisme dalam sel. Kedua, eksositosis, yaitu pembebasan enzim keluar sel. Jadi ini juga mengeluarkan dia. Dan terakhir, autolisis, penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Ya, jadi kadang-kadang kalau dia memang sudah mati, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Selanjutnya, vakuola ya. Vakuola adalah organel yang ditemukan di sel hewan. Ingat, sel hewan bukan secara umum ya, tapi di protozoa. Terutama ditemukan di sel tumbuhan yang paling jelas ya. Nah, vakuola dibatasi selaput tipis yang disebut dengan tonoplas ya. Jadi ada selaput pelapisnya. Nah, apa sih kandungan dari vakuola? Vakuola lebih banyak mengandung air ya, berisi air yang mengandung molekul organik dan anorganik, salah satunya enzim. Oke, kita lanjut. Nah, vakuola ada dua jenis ya, terutama pada protozoa. Ada vakuola kontraktil, ada vakuola makanan. Kalau kontraktil mengatur tekanan osmotik dalam sel, jadi mengatur kondisi keadaan air dalam sel, apakah lebih banyak atau lebih sedikit agar sel itu tidak hancur. Sedangkan kalau vakuola makanan berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan hasil makanan. Ya, ini dalam protozoa ya. Jadi sel yang mirip hewan ya, bukan sel hewan. Bedakan. Nah, sedangkan kalau pada vakuola pada sel tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, mengatur tekanan osmotik. Kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Ketiga, penimbunan sisa metabolisme ya. Keempat, ada juga yang memberikan pigmen ya. Nah, kelima, ada juga yang mengandung enzim hidrolitik ya. Keenam, sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder. Nah, ini fungsi daripada vakuola pada sel tumbuhan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kloroplas, organel selanjutnya ya. Ingat, kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan ya. Karena dia yang memberikan warna hijau ya, karena dia memiliki klorofil. Adapun struktur kloroplas yakni dia memiliki dua buah membran ya. Nah, membran dalam, membran luar. Nah, ini sifatnya selektif permeable ya. Kemudian ada juga memiliki stroma. Nah, stroma ini nanti terjadinya reaksi gelap. Ada juga tilakoid. Satu keping ini disebut dengan tilakoid. Tilakoid disebut granum atau grana ya. Disinilah terjadi reaksi fotosintesis. Nah, ya seperti tadi Pak bilang, reaksi fotosintesis itu ada dua jenis. Reaksi terang, reaksi gelap ya. Kalau terang dia memerlukan sinar matahari, terjadi di mana? Di tilakoid tadi. Sedangkan kalau gelap terjadi di stroma. Ya, nanti di kelas 3 kita akan lebih banyak membahas tentang reaksi fotosintesis. Selanjutnya ada ribosom. Nah, tadi di awal ada istilahnya retikulum endoplasma ya. Nah, ribosom ini jika dia melekat pada retikulum endoplasma ya, maka retikulum endoplasma itu akan menjadi RE kasar. Sedangkan ada juga ribosom yang bebas ya, tidak melekat pada RE
ya. Nah, fungsi utama daripada ribosom inilah sebagai tempat pembentukan protein. Nah, adapun struktur daripada ribosom, bagaimana sih bentuk ribosom? Ya, ada dua bagian, yaitu subunit besar ya dan subunit kecil. Ya, ini menyatu. Ya, di mana subunit besar berfungsi sebagai tempat ikatan baru protein yang sudah dibuat, ya. Sedangkan subunit kecil tempat rantai-rantai mRNA. Nanti kita lebih banyak di kelas 12 nanti. Ya, sedangkan untuk subunit besar nanti dibagi lagi. Ada sisi A, sisi P dan sisi E, ya. Jadi A, P, E. Nanti lebih banyak kita akan membahasnya di kelas 3 ya atau kelas 12. Minimal kalian tahu dulu apa itu ribosom dan fungsinya. Nah, selanjutnya ada sitoskeleton ya atau tulang pada sel ya. Nah, sitoskeleton pada sel itu terdiri dari 3 bagian. Ada mikrotubulus, ada filamen intermediate dan ada mikrofilamen ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ya. Mikrotubulus, filamen ya sama mikrofilamen ya di gambar ini ya. Fungsi apa sih fungsi dari sitoskeleton? Fungsinya sebagai kerangka sel, artinya pemberi bentuk pada sel. Nah, untuk mikrofilamen kita bahas satu persatu ya. Nah, mikrofilamen merupakan filamen tertipis dari sitoskeleton ya. Mikrofilamen terbentuk dari protein globular yang disebut dengan aktin ya. Kadang-kadang disebut juga filamen aktin ya. Nah, aktin berfungsi membentuk permukaan daripada sel ya. Adapun fungsi daripada mikrofilamen yaitu menahan tegangan, mempertahankan bentuk sel, siklosis atau pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel. Jadi itulah yang disebut dengan mikrofilamen ya. Yang kedua ada mikrotubulus ya. Apa sih fungsi daripada mikrotubulus ya? Hampir sama, memberi bentuk dan mendukung sel, mengatur posisi organel dalam sel, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan tempat pembentukan sentriol, flagella dan silia. Kalau mungkin flagella, silia kalian sudah pernah dengar waktu kelas 10, terutama di materi bakteri ya maupun protista ini muncul ya. Mungkin yang belum adalah sentriol, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga filamen intermediate atau filamen tengah ya. Kalau Bapak analogikan filamen ini berbentuk serat mirip tali, jadi seperti tali-tali dia di sini ya. Nah, sebagai tali. Ya, fungsinya menjaga bentuk sel, penahan organel, memberi kekuatan mekanis pada sel sehingga sel tahan terhadap tegangan dan regangan yang terjadi pada dinding sel. Begitu pula dengan memberi kekuatan pada dinding sel. Ya, ini fungsi daripada filamen tengah atau intermediate ya. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang sentriol ya. Yang tadi mungkin apa sih sentriol? Nah, sentriol adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel ya. Jadi, sentriol biasanya diketemukan di mana? Di sel hewan ya. Sampai saat ini sel tumbuhan belum ada literatur yang menyebutkan bahwa adanya sentriol ya. Nah, saat terjadi pembelahan, sentriol membentuk benang-benang gelendong atau disebut dengan benang spindle. Nanti lebih banyak kita akan membahas ini di kelas 3 atau kelas 12. Selanjutnya ada dinding sel ya. Nah, ingat dinding sel hanya terdapat di mana? Di sel tumbuhan ya, hanya terdapat di sel tumbuhan. Nah, dinding sel pada tumbuhan terdiri dari 3 lapis, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder ya. Ini ya, middle lamela, dinding sel, plasma membrannya ya. Nah, seperti ini daripada dinding sel
tumbuhan. Nah, terakhir, kalau tidak salah ya, ada nukleus atau istilahnya inti sel, ya. Nah, nukleus berperan dalam menyimpan informasi genetik, ya. Kenapa? Karena dalam nukleus ini ada DNA, ya. Nah, ada DNA di dalam inti sel, ya. Jadi kalau pada sel eukariotik di sini ada membran intinya yang membedakan antara sitoplasma dengan di dalam inti sel. Sedangkan kalau pada prokariotik di sini tidak, sehingga kandungan kromosom DNA ini bercampur jadi satu dengan sitoplasma. Dan nukleus sendiri terdiri atas 3 ya. Membran inti, nukleoplasma, jadi di sini ada cairan inti dan anak inti di dalam, ya. Atau nukleolus. Ya, kita bahas satu persatu, ya. Nah, yang pertama anak inti atau nukleolus, ya. Di sini dia mengandung RNA, DNA dan beberapa protein. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan materi genetik karena ada DNA dan RNA. Yang kedua, nukleoplasma atau cairan inti, merupakan cairan kental yang mengandung protein, ion dan komponen lainnya, ya. Dan yang terakhir, kromatin, ya, merupakan untaian benang halus dalam inti sel yang mengandung DNA. Ini akan menebal dan memendek, ya, untuk membentuk kromosom nanti pada saat pembelahan sel. Nah, adapun apa sih sebenarnya peran sel dalam pewarisan sifat atau pemberian sifat dari satu generasi ke generasi yang lain, ya? Ingat, di dalam sel itu ada DNA. DNA ini sebagai materi genetik, artinya semua sifat orang tua kalian terkandung di dalam DNA, ya. Adapun fungsinya, ya, membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makanya sifat kalian itu ada miripnya dengan orang tua kalian, baik ayah maupun ibu. Begitu pula dengan sifat fisik, ya, selain sifat yang lainnya, ya. Sifat fisik misalkan warna rambut, bentuk rambut, ya, bentuk wajah. Ini tergantung dalam DNA semuanya, nanti akan diwariskan ke dalam keturunan, ya. Yang kedua, berperan dalam proses sintesis protein. Nah, adapun struktur kimia daripada DNA. Nah, seperti ini gambar DNA, ya. Ya, ini dengan mikroskop elektron dilihat, ya. Jadi DNA itu double helix, ya. Double helix maksudnya rantainya 2, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya, berpilin ganda. Nah, ya, berpilin ganda. Dan terdiri dari 2 benang, yaitu benang polinukleotida. Ini benang-benang polinukleotida namanya, ya. Ya, yang tersusun dari nukleotida. Apa sih nukleotida? Kita bahas sekarang. Ya, nukleotida terdiri atas 3 macam molekul, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, basa nitrogen. Seperti ini kalau Bapak perjelas tadi. Ya. Ini gula deoksiribosa. Sudah? Ini gugus fosfat, ya. Dan ini basanya. Jadi basa, fosfat, gula, ya. Ini fosfat, gula, basa nitrogen. Untuk basa nitrogen itu ada 2 jenis, purin dan pirimidin. Ingat, ini sudah menjadi pasangan, ya. Jadi kalau purin, ya, terdiri dari 2, guanin dan adenin. Kalau pirimidin, timin dan sitosin, ya. Jadi kalau guanin pasangannya pasti selalu dengan sitosin, ya. Sitosin guanin, ya. Timin adenin, ya. Timin adenin. Selalu seperti itu, ya. Tidak pernah guanin dengan timin, tidak pernah. Jarang terjadi. Jika terjadi seperti itu, maka tubuh kita akan mengalami gangguan, ya. Ya, demikian pelajaran kita hari ini tentang struktur dan fungsi daripada sel ataupun sekilas tentang sel. Sudah? Nanti jika ada pertanyaan silahkan kalian klik, ya, di bagian diskusinya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di bagian diskusi, ya. Terima kasih.